Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 20 Desember pukul 14 lewat 56 menit. Jadi, tadi pagi, baik KKGI maupun TPMA sama-sama resmi mengumumkan pembentukan usaha patungan. Ya, pembentukan usaha patungan ini dinamai, nah ini nih guys nih, Joint Venture PT Trans Bahtera Pionir. Nantinya pada perjanjian kepemilikan perseroan, maksudnya KKGI dan TPM, dalam hal ini TPMA adalah 50-50. Ya. Nah, dengan skema kepemilikan 50-50 nanti akan ada dua orang direktur yang terdiri dari dinominasikan oleh perseroan KKGI dan satu orang direktur yang dinominasikan oleh TPM secara bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili PT Trans Batera Pionir. Jadi intinya TPMA sama KKGI ini membentuk perusahaan patungan yang nantinya perusahaan patungan ini, nah ini nih, PT Bahtera Pionir sebagai perusahaan patungan melakukan investasi sebesar kurang lebih 200 miliar untuk pembelian 6 set kapal tunda dan kapal tongkang baru ataupun bekas untuk tahun pertama. Diharapkan PT Trans Batera Pionir berkembang hingga memiliki 20 set di tahun-tahun mendatang. Jadi pernah gue bahas guys ya, kalau misalkan di sektor CPO, itu kalau berdasarkan penilaian gue pribadi, top tiernya sahamnya itu adalah TAPG. Ya, kalau di sektor perkapalan, terutama perkapalan pengangkut komoditas, top tiernya ini ada di TPMA memang. Dan gue udah beberapa kali bahas TPMA. Nah, TPMA udah ya, tapi kalau KKGI belum gue bahas. Kalau KKGI memang nggak bisa sedemikian lu bandingkan dengan Adro. Adro kalau bagi gue top tier perusahaan batubara, ITMG, PTBA. Tapi KKGI nggak bisa dibandingkan dengan itu. KKGI ini produksinya di bawah itu, jauh di bawah itu, paling nggak nyampe 20 juta ton. Kayak ini nih produksinya ya 2023 5,3 juta ton. KKGI nggak bisa dibandingkan dengan PTBA dengan Adro lah. Tapi yang jelas begini, dengan adanya menguntungkan nggak mereka membentuk joint venture ini? Menguntungkan guys, menguntungkan. Karena gini, TPMA itu selaras dengan agenda si manajemen di mana si TPMA ini dia kan baru rek issue ya. Kemudian TPMA ini punya loh total aset yang besar. Saat ini ada di angka 200-an juta US dollar, 229 juta US dollar. TPMA itu punya anak. Beberapa anak perusahaannya itu kayak BES ya, tahu BES? Bahtera Energi Tuah. Nah, ini nih guys. Bahtera Energi Samudra, sorry bukan Tuah, Bahtera Energi Samudra, kemudian ada PTN, ada TOP, dan ada TLP. Ya masing-masing dia memiliki aset berupa kapal tongkang dan kapal tunda. Kalau TLP, TPMA ini punya 30%, makanya di sini kepemilikan tidak langsung melalui TPN, melalui ini nih, PTN. Ya. Nah, TLP ini, TLP ini termasuk gede. Kalau di laporan public expose TPMA lu bisa lihat guys ya. Di sini nih TLP itu punya kapal tunda, kapal tongkang yang totalnya itu ada di angka 80-an. Cuman TLP ini dia adalah perusahaan yang dimana TPMA bekerja sama dengan Singsan Group. Singsan Group tahu ya? Singsan Group itu yang dia kerjasama juga dengan Harum Energi. Jadi Singsan Group nggak cuma bekerja sama dengan TPMA, tapi juga dengan Harum Energi. Dan mungkin ada beberapa perusahaan lain di Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan Singsan Group ini. Yang nggak TBK juga ada. Jadi perusahaan asal Cina kalau gua nggak salah, perusahaan pertambangan. Itu gede. Nah, itu TLP. TLP dia bekerja sama dengan Singsan Group. Nah, bagi TPMA sendiri ya guys ya, bagi TPMA sendiri, TLP-nya itu udah menghasilkan laba entitas asosiasi yang sebesar 2,8 juta US dollar. Nah, ini kita perhatikan nih, baik. Jadi penyertaan saham TLP Trans Logistik Perkasa di tahun 2023 itu 30 September, 30% ya.
Dia laba periodenya itu 1,1 juta US dollar. Tanggal 30 September ada di angka 2,8 juta US dollar. Jadi ekspansinya si TPMA ini kelihatan. Nah, harusnya kalau misalkan memang terjadi joint venture ini dengan kepemilikan 50-50, si TPMA ini masih masih bisa terus berkembang dan ininya bisa bisa bertambah, guys. Karena kalau koreksi kalau gua salah ya, dalam pencatatan laporan keuangan harusnya karena dia tidak dikonsolidasikan sebagai anak perusahaan, dia masuk ke sini nih, laba entitas asosiasi, harusnya seperti itu. Jadi setelah laba bruto TPMA, setelah laba bruto dipotong-potong dengan beban umum dan administrasi, beban keuangan, nanti bisa menambah laba sebelum pajak final dia. Di sininya bisa lebih gede. Paham sampai sini, guys ya? Jadi TPMA punya laba bruto dipotong beban umum dan administrasi, beban keuangan, nanti di sini bisa makin besar. Sekarang aja udah mengantongi 2,8 juta US dollar per kuartal 3 2024. Bagaimana kalau misalkan nanti adanya tambahan dari joint venture antara TPMA dengan KKGI ini? Kayak begitu. Nah, selanjutnya bagi Rain sendiri, nah ini kalau bagi Rain sendiri memang akhirnya di sini disebutkan usaha patungan ini tentunya akan mendukung kelancaran kegiatan operasional perseroan dan menjaga kelangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang berkat adanya kepastian ketersediaan tongkang. Ya, lebih lanjut, gue pernah bahas beberapa video sebelumnya, memang beberapa tarif-tarif di wilayah Kalimantan sana itu ada kenaikan, ya, ada kenaikan. Dan kalau misalkan ada perseroan dalam jangka panjang berkat adanya kepastian ketersediaan tongkang, karena kita tahu guys, TPMA ini memiliki beberapa kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar batubara yang ada di Indonesia. Kliennya banyak TPMA. Jorong. Nah ini nih. Ada banyak. Ada Indexim, Borneo Indobara, Kaltim Primakol, ITM, Dian Cipta Mas Agung. Dian Cipta Mas Agung kalau gua salah punya Sinarmas apa? Siapa ya? Dian Cipta Mas. Kaltim Primakol kita tahu lah, Borneo Indobara juga sama ITMG. Jadi TPMA punya banyak kontrak. Nah, bagi si KKGI dia bisa lebih efisien, ya. Kemudian perseroan juga dalam jangka panjang berkat adanya kepastian ketersediaan tongkang. Jadi ini juga menguntungkan bagi KKGI yang kalau kita lihat KKGI sebenarnya gross profitnya itu udah tinggi loh. Gross profit margin dari KKGI itu ada di angka, nah ini guys, ya 30%-an. Ini termasuk tinggi, 30%. Kalau kayak ITMG itu ada di angka 20%-an. Nah ini kalau KKGI ada 30%. Artinya joint venture ini sebenarnya menguntungkan buat TPMA, menguntungkan juga buat KKGI. KKGI habis bagi dividen ya. Jadi kesimpulannya, ya, bagi TPMA ini selaras dengan agenda manajemen yang memang lagi sibuk ekspansi. Bagi KKGI melihat bahwa kayaknya si TPMA bisa nih kita ajak kerjasama supaya dalam jangka panjang kita nggak perlu khawatir nih dengan ketersediaan kapal tongkang untuk mengangkut batubara kita, kayak gitu guys. Karena kalau kita lihat di ini guys ya, di KKGI, coba nih kita lihat nih, dia biasanya di laporan keuangan akan ada yang namanya pendapatan lain-lain. KKGI ini pendapatan lain-lain dia minus 2,5, ini dalam apa nih, dalam dolar Amerika ya, 2,5 juta dolar, 2,5 juta US dollar. Nah kalau kita lihat dia mengalami kerugian di sini. Nah artinya seharusnya ini bisa memperbaiki juga dari sisi KKGI-nya. Artinya ya itu tadi gue bilang, antara TPMA sama KKGI joint venture ini sangat menguntungkan, kayak gitu guys. Jadi di tengah penurunan sahamnya, terutama TPMA yang sempat turun jauh banget dari beberapa bulan lalu mencapai di harga 700, lu harusnya bisa cukup tenang dengan adanya informasi ini guys, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.